Halo semuanya. Pertama-tama kita kenalkan dulu yuk. Apa sih psikologi itu? Psikologi berasal dari kata psyche yang berarti jiwa dan logos yang artinya ilmu. Maka, psikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan proses mental. Psikologi berdiri sebagai sebuah bidang studi yang formal diawali oleh Wilhelm Wundt yang mendirikan laboratorium eksperimental pada tahun 1879. Psikologi juga mempelajari tentang apa yang mempengaruhi tingkah laku, seperti budaya, lingkungan, dan hereditas, serta persepsi. Psikologi juga memiliki beberapa jenis kajian, antara lain psikologi perkembangan, psikologi sosial, psikologi kepribadian, serta psikologi kognitif. Psikologi juga memiliki beberapa wilayah terapan, antara lain psikologi sekolah, psikologi pendidikan, psikologi klinis, serta psikologi industri dan organisasi. Kesadaran atau consciousness. Consciousness berasal dari bahasa Latin concio yang dibentuk dari kata cum yang berarti with dan sio yang berarti know. Ada 6 perspektif tentang kesadaran. Perspektif fisiologis, persepsi terhadap stimulus tergantung pada kuat lemahnya stimulus tersebut dan juga persepsi dari stimulus sebelumnya. Perspektif elementaristik, kesadaran kita dipengaruhi oleh berbagai macam sensasi yang kita terima, kemudian diorganisir sehingga menjadi sebuah persepsi atau pendapat. Perspektif fungsionalisme, dari berbagai hal yang terpikirkan oleh kita, kemudian kesadaran akan fokus pada info yang bertujuan untuk adaptasi atau pencapaian tujuan. Perspektif holistik, kesadaran adalah bagaimana pikiran kita mengorganisir berbagai stimulus yang kemudian membentuk persepsi. Perspektif eksistensialis, individu pada dasarnya adalah otonom yang bertindak independen sadar akan keberadaannya, terlepas dan tak terikat dari lingkungan luar. Perspektif transpersonal, transpersonal adalah kesadaran individu terhadap hubungannya dengan kesadaran dan ketidaksadarannya sebagai individu, dengan lingkungan, dan yang terpenting dengan spiritualitas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sensasi dan persepsi. Sensasi adalah sesuatu yang kita tangkap dari lingkungan sekitar melalui panca indera. Sedangkan persepsi adalah proses menerjemah informasi dari sensasi menjadi sebuah informasi. Bertemu kembali dengan saya. Kali ini kita akan membahas mengenai atensi dan memori. Yang pertama-tama, apa sih atensi itu? Atensi adalah aktivitas mental dalam memfokuskan dan konsentrasi. Menurut Solbert dan Mathieu, atensi dibagi menjadi beberapa jenis yaitu selective attention, divided attention, sustained attention, focused attention, dan alternating attention. Kemudian, apa sih memori itu? Memori adalah proses penyimpanan dan pemeliharaan informasi sepanjang waktu. Memori biasa dianalogikan dengan sebuah komputer dengan 3 proses dasar yaitu encoding, storage, dan retrieval. Menurut teori The Multi-Store Model of Memory, memori dibagi menjadi 3 tempat penyimpanan yaitu memori sensorik, short-term memory, dan long-term memory. Kemudian adalah proses recall, yaitu proses memanggil kembali informasi yang relevan dan menetapkan jika informasi tersebut adalah akurat. Dan kita juga mempelajari tentang forgetting atau melupakan yang terdiri dari beberapa macam teori seperti motivated forgetting, decay, interferensi, dan retrieval failure. Bahasa. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama adalah structure, yang kedua comprehension, yang ketiga production, dan yang keempat reading. Struktur bahasa ada 3. Yang pertama adalah fonem, yaitu bunyi yang berfungsi untuk membedakan makna satu kata dengan kata yang lainnya. Yang kedua ada sintaksis, yaitu susunan kalimat dan komponen kalimat. Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang ketiga ada semantik, yaitu makna dari suatu kata. Apa saja yang mempengaruhi sulit mudahnya pemahaman bahasa? Yang pertama ada bunyi, yang kedua kata, dan yang ketiga sintaksis dan semantik. Area otak yang terkait dengan produksi dan pemahaman bahasa adalah area Wernicke dan Broca.
Selanjutnya ada reading. Proses ini dibagi menjadi dua, yaitu bottom-up proses dan top-down proses. Bottom-up proses merupakan proses membaca yang diawali dari unit-unit terkecil, sedangkan top-down proses adalah proses membaca yang sudah diawali dari pengetahuan yang dimiliki, bukan tekstual. Nah, kali ini kita akan membahas tentang intelijensi. Ada banyak definisi tentang intelijensi. Salah satunya oleh Calvin dengan definisi ability to learn or having learned to adjust oneself to the environment. Teori intelijensi, yaitu The General Orgy Factor, Multiple Factor of Intelligence oleh Edward Thorndike, Multiple Factor of Intelligence oleh Thurston, Kettle and Horn Fluid and Crystallite Abilities, Important Intermediate Structure oleh Fernando dan Wilford, Carroll's Three Stratum Model, dan Teori Intelijensi Kontemporer. Teori intelijensi kontemporer terdiri dari The Three Stratum Theory of Cognitive Abilities, Multiple Intelligence Theory, The Triarchy Theory of Successful Intelligence, Past Theory, The Kettle-Horn-Carroll Theory of Cognitive Abilities. Nah, pada kali ini saya Ubayanti Asakiki akan membahas tentang bagaimana cara menyelesaikan suatu permasalahan dan juga kreativitas dalam aspek psikologi. Stay tune! Pemecahan masalah dan kreativitas. Apa yang dimaksud dengan problem solving atau pemecahan masalah? Pemecahan masalah adalah bagian dari proses berpikir. Sering dianggap merupakan proses paling kompleks di antara semua fungsi kecerdasan. Pemecahan masalah telah didefinisikan sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang memerlukan modulasi dan kontrol lebih dari keterampilan-keterampilan rutin atau dasar. Yang kedua adalah pendekatan Gestalt. Pemecahan masalah adalah reproduksi dan produktif. Reproduksi menggunakan pengalaman sebelumnya. Pemecahan masalah yang produktif melibatkan wawasan mendadak tentang struktur masalah dan restrukturasi produktifnya. Yang ketiga adalah penilaian dan pengambilan keputusan. Judgment melihat kesimpulan yang kami gambarkan berdasarkan bukti dan pengetahuan yang tersedia dan biasanya berkaitan dengan penilaian statistik. Sedangkan decision making membuat pilihan yang signifikan dan pribadi ketika diberikan opsi, dengan kata lain membuat analisis biaya manfaat. Pembahasan kita selanjutnya adalah emosi. Kalian semua udah nggak asing lagi kan dengan kata emosi? Apa sih emosi itu? Menurut Oxford English Dictionary, emosi adalah setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, dan nafsu. Kita belajar teori emosi yuk. Yang pertama itu ada teori James Lange yang mengartikan emosi itu merupakan hasil persepsi seseorang terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh sebagai respon terhadap berbagai rangsangan yang datang dari luar. Yang kedua itu ada teori Cannon-Bard. Emosi adalah reaksi yang diberikan oleh organisme dalam situasi darurat atau emergensi. Yang terakhir nih ada teori dari Schachter-Singer. Emosi itu didasarkan pada dua faktor, yaitu gairah fisiologis dan label kognitif. Wah, ternyata emosi itu punya fungsi loh. Jadi fungsi utama emosi itu yang pertama itu ada survival, energizing, dan sebagai alat komunikasi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang motivasi. Yuk, kita simak. 6 teori motivasi dalam psikologi. Yang pertama adalah teori insting atau naluri, menjelaskan bahwa semua pikiran dan perilaku kita merupakan hasil dari naluri yang diwariskan. Setiap orang mempunyai insting untuk belajar, mengingat, dan berperilaku. 2. Drive reduction theory. Berdasarkan teori ini, organisme berusaha mengurangi dorongan dengan berbuat sesuatu untuk memenuhi kebutuhan. Disinilah timbul motivasi. Yang ketiga adalah arousal theory. Berdasarkan teori ini, seseorang akan mencoba mempertahankan stimulasi dan aktivitas pada level tertentu, meningkatkan dan menurunkannya jika diperlukan. Yang keempat adalah incentive theory. Motivasi muncul karena adanya stimulus eksternal. Yang kelima adalah cognitive theory. Setiap individu dimotivasi oleh kebutuhan untuk memahami dan membuat pemahaman akan dunia sekitar. Yang keenam adalah Maslow theory. Maslow menyusun hierarki kebutuhan mulai dari kebutuhan biologis dasar sampai motif psikologis yang lebih kompleks. Di sini individu berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut sehingga muncul motivasi. Terima kasih teman-teman karena sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat ya. Sampai jumpa di lain waktu.